Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, menanggapi permohonan keluarga Arya Daru Pangayunan agar penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kemlo itu dilanjutkan, institusi TNI Polri pun ikut bersuara. TNI Polri menyatakan siap membantu keluarga ADP. Keluarga Arya Daru Pangayunan akhirnya buka suara ke publik setelah sebulan lebih memilih diam pasca kematian sang diplomat muda Kementerian Luar Negeri. Ayah ADP Subaryono meminta permintaan agar penyelidikan kematian ADP dilanjutkan. Ia memohon keadilan kepada pemerintah agar pengusutan kasus kematian anaknya dilanjutkan hingga tuntas. Menanggapi hal itu, pihak TNI menyatakan siap membantu. TNI kini menunggu permintaan resmi pihak keluarga ADP soal bantuan penyelidikan. Menerima informasi itu ya baik secara resmi maupun lisan tentang permintaan bantuan itu ya tentunya kalau memang diminta bantuan ya kita siap, tapi nanti tergantung lagi apa kemampuan TNI yang bisa diperbantukan untuk itu ya. Tapi kan harus selama ini kan sudah pendidikan kepolisian saya rasa sudah cukup lah ya. Tapi nanti kita lihat karena saat ini TNI belum menerima permintaan itu ya. Tapi kalau misalnya pada akhirnya Pak Prabowo menginstruksikan apakah akan ada kerjasama nantinya dengan Polri? Kalau tentara itu kan sifatnya masalah perintah, sumpahnya kan gitu. Nah, kan sumpah prajurit yang ketiga itu tidak membatalkan perintah atau putusan. Nah, gitu. Jadi kita kerjakan apa yang bisa TNI berikan untuk membantu, pasti kita bantu. Sementara itu, Polri menyatakan terbuka atas berbagai masukan dan jika ada petunjuk baru dalam kasus kematian ADP. Ada beberapa masukan yang tentunya masukan secara terbuka ya, disampaikan oleh keluarga ADP. Waktu yang pertama kita turut berempati dengan peristiwa yang telah terjadi. Namun demikian terkait apa yang secara harapan dari keluarga tentu menjadi bagian atensi kita juga. Ya. Mari kita sama-sama berempati. Tentu apa-apa yang menjadi petunjuk ini tentu menjadi suatu landasan apakah ini memang merupakan temuan baru, ya, apakah perkembangan baru, ataukah sifatnya secara komprehensif bisa menjadi bagian daripada kelengkapan proses penyelidikan pada tahap pertama. Tentunya kita sama-sama semua berempati, ini menjadi kita hargai, ya, kita hargai bersama dan harapannya semua apa yang kita lakukan ini mendasari pada keilmiahan, kemudian juga mendasari pada informasi-informasi yang juga akan diberikan nanti sama keluarga. Ini bagian daripada penyelidikan. Berdasarkan hasil gelar perkara pada 29 Juli lalu, polisi menyimpulkan kematian Arya Daru tidak melibatkan pihak lain. Kesimpulan tersebut berdasarkan pemeriksaan sejumlah saksi, pemeriksaan 103 barang bukti yang diamankan dari sejumlah lokasi, serta hasil otopsi. Kendati demikian, polisi tidak mengungkap motif meninggalnya Arya Daru. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa, keluarga mengungkap kejanggalan terkait ponsel dan akun media sosial almarhum ADP yang sempat aktif setelah ia dinyatakan meninggal dunia. Sempat mencoba menahan diri karena masa berduka, keluarga almarhum diplomat muda akhirnya mengungkapkan kejanggalan baru terkait ponsel dan akun media sosial almarhum yang sempat aktif setelah ia dinyatakan meninggal dunia. Menurut pihak keluarga, ponsel Arya sempat menunjukkan tanda aktif sehari setelah ia ditemukan tewas. Pernyataan ini muncul karena pada malam 7 Juli 2025, Pita istri Arya mengirim pesan WhatsApp tapi hanya centang 1 dan esok paginya sekitar pukul 10, pesan tersebut berubah menjadi centang 2 yang menunjukkan jika ponsel tersebut aktif. Awalnya keluarga mengira ponsel tersebut mungkin sudah dibuka oleh pihak kepolisian. Namun belakangan polisi menyatakan bahwa ponsel utama Arya justru hilang dan hingga kini belum ditemukan. Kejanggalan muncul saat akun Instagram Arya tiba-tiba menunjukkan status aktif. Instagram dari almarhum saat ini on, padahal dikatakan HP-nya hilang. Dan
salah satu fakta lainnya adalah istri atau keluarga dari almarhum itu mencoba lagi mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp dan itu centang 2. Berarti kan on kalau centang 2. Nah ini menjadi misteri juga. Dikatakan HP-nya hilang. Tapi kok bisa ada on di Instagram dan centang 2? Nah inilah hal-hal ini salah satu beberapa hal yang perlu kita dalami bersama dengan penyelidik. Istri almarhum mengaku memiliki akses ke seluruh akun media sosial Arya karena mengetahui kata sandi yang diberikan langsung oleh almarhum. Namun saat ini tidak bisa lagi login ke akun suaminya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Komisioner Kompolnas Hoirul Anam memberikan penjelasan terkait ponsel dan akun media sosial ADP yang sempat aktif setelah dinyatakan meninggal dunia. Pendalaman, ya monggo informasinya kami tadi sudah sampaikan dan mereka memastikan akan terbuka kepada permintaan keluarga untuk meminta informasi kembali. Lah, apa yang perlu diminta monggo aja terserah. Tapi kalau di publik misalnya terkait soal kenapa HP-nya kok hidup tanggal 8 misalnya ya, HP-nya hidup tanggal 8 itu sudah ada penjelasan sebenarnya. Di preskon juga sudah ada penjelasan, cuman lebih teknisnya yaitu berhubungan dengan laptop. Ya, laptopnya kondisinya bagaimana, diambil gimana, ya, mereknya apa kami sudah tahu, tapi silakan aja itu ditanya ke pihak Polda, karena itu cukup detail. Ya, kami ditunjukin foto-fotonya, kami ditunjukin videonya ketika posisi pertama kali laptop itu, sehingga laptop itu masih connect dengan HP, sehingga ya ketika dibuka layarnya masuk itu. Makanya besoknya tanggal 8-nya itu masih connect. Nah itu salah satu yang penting dan itu sudah dijelaskan sebenarnya dalam preskon dan dalam penjelasan yang sifatnya tertutup itu juga iya. Nah, terkait IG masih nyala misalnya, ya kalau kita lihat di media, ya dicek aja, ditanyain juga boleh, karena kan IG itu kan bisa diakses oleh yang punya, karena yang punya almarhum, ya mungkin ada mekanisme di IG yang di situ bisa membuka kayak dan sebagainya, itu bisa dilacak. Ya, penasihat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan menegaskan pengembangan kasus atas kematian sang diplomat muda harus dilakukan. Dan berikut perbincangan jurnalis Indonews Lukman Hanafi bersama penasihat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan, Nikolai Apriliando. Abang berani melangkah untuk ke depan, sementara kemarin kalau secara kepolisian ya kan sudah membuat pernyataan, meskipun terakhir belum ada pernyataan ditutup ya, tapi sudah ada kesimpulan. Berarti ada sesuatu yang bahan-bahan baru dong yang di luar itu yang nanti untuk bisa mendorong ke sana. Ya, jadi ya sah-sah saja kalau kepolisian atau penyelidik, ini kan masih penyelidikan. Betul. Penyelidikan dapat menyimpulkan sementara, Tapi kan ini masih ada pengembangan kasus, masih ada pengembangan. Sehingga dengan demikian juga kita bisa membantu penyelidik untuk bisa mengungkap ini. Jadi kita sebagai warga negara, kita juga wajib membantu pihak penyelidik dalam hal pengungkapan kasus ini, pun dari keluarganya. Gitu. Nah, itulah makanya kami mempunyai empati untuk bisa membantu ini semua supaya jangan terjadi distorsi, jangan terjadi fitnah, jangan terjadi satu pengaburan fakta. Ini harus kita ungkap bersama. Makanya saya dengan hormat minta kepada pemerintah Republik Indonesia, kepada Bapak Presiden selaku kepala negara maupun kepala pemerintahan, karena ini menyangkut anggotanya dalam hal ini petugas atau aparat negara yang bekerja di Kementerian Luar Negeri. Gitu. Berarti ada ini ya, ada yang pasti nanti ketika sudah istilahnya, kalau saya mungkin bahasa kami sudah mulai bergerak ke sana, sudah disiapkan sesuatu yang untuk mendukung langkah-langkah itu berarti Bang? Ya, kami juga akan mengumpulkan berbagai informasi
baik dari pihak keluarga maupun dari pihak-pihak terkait, dari masyarakat juga, mengumpulkan berbagai informasi untuk kita bisa meramu informasi itu sedemikian rupa agar membantu pihak penyelidik, pihak kepolisian supaya dapat mengungkap kasus ini secara terang benderang. Kebetulan saya didampingi juga oleh rekan saya, oleh Mas Dwi, rekan saya. Kami sama-sama lawyer, kami sama-sama penasihat hukum. Kami ingin supaya kepentingan hukum dari almarhum itu juga terpenuhi, kepentingan hukum dari keluarga almarhum terpenuhi, kepentingan hukum dari instansi di mana almarhum bekerja juga terpenuhi. Artinya antara hukum dan HAM itu seimbang. Jadi ada kepentingan hukumnya, ada kepentingan hak asasi. Ya, pemirsa, desakan polisi membuka kembali kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangaiyunan yang dinilai janggal telah disuarakan pihak keluarga dan kuasa hukum. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda polisi akan meneruskan penyelidikan kasus kematian Arya Daru. Sementara Kompolnas menyatakan akan mengawal dibukanya kembali penyelidikan kasus ini. Dan berikut dialog rekan kami Angelica De Evagam dengan kuasa hukum keluarga ADP Nikolai Apriliando dan Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim. Kita ke Pak Nikolai kembali begitu. Pak Nikolai, ini dengan adanya temuan-temuan ini mungkin bisa direview sedikit bagaimana akhirnya keluarga bisa menemukan adanya temuan-temuan baru yang mungkin nantinya akan dilaporkan kembali ke polisi. Terima kasih. Sebenarnya ini bukan temuan baru ya. Seperti amplop itu sudah temuan lama yang sudah diserahkan kepada penyelidik. Kemudian beberapa percakapan yang ada di dalam WhatsApp dari istri almarhum maupun dari almarhum terhadap istrinya itu ada sebenarnya. Nah sekarang tinggal yang kita kejar adalah handphone yang dinyatakan hilang itu sesungguhnya apakah betul hilang atau dalam penguasaan siapa? Karena ini bukti petunjuk, baik itu amplop coklat yang berisi clue bunga kamboja, hati, maupun yang berisi clue bintang itu, ini bukti petunjuk. Nah kemudian isi chatting antara almarhum dengan istrinya itu bukti petunjuk. Terus kemudian isi komunikasi istrinya yang berusaha mengontak Polsek Menteng sebanyak 7 kali, yang berusaha mengontak Kiswanto penjaga kos selama 5 kali, banyak 5 kali. Ini bukti-bukti petunjuk yang harus kita dalami bersama. Di samping bukti petunjuk lainnya yang baru diberikan kepada kami oleh pihak keluarga. Jadi sebenarnya keluarga itu sudah banyak memberikan bukti petunjuk kepada pihak penyelidik. Tetapi kami kurang tahu kenapa pihak penyelidik tidak mendalami itu. Ya. Nah, justru yang didalami malah keterangan psikologi forensik, keterangan psikolog, keterangan kriminolog. Harusnya kan yang tahu mengenai suatu peristiwa dan kejiwaan dari peristiwa itu kan keluarga. Bukan psikolog atau kriminolog atau bukan ahli-ahli yang dihadirkan itu teoritis oke. Tapi secara praktis yang hidup sehari-hari, yang berkomunikasi sehari-hari dengan almarhum adalah keluarga, ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya. Nah ini kan yang harus kita dalami, kita harus melibatkan pihak keluarga juga. Kalau mengungkap kasus ini, biasanya dalam pengungkap suatu peristiwa misterius, di mana-mana yang saya ketahui, pihak penyelidik akan menggali dari dalam keluarga dulu. Sudah menggali dalam keluarga, sudah menemukan banyak informasi dari dalam keluarga, barulah segala sesuatu yang ditemukan di TKP, kemudian bukti-bukti yang ada di TKP, petunjuk-petunjuk yang ada, ditarik benang merahnya, disinkronisasi. Apakah ada kausalitasnya atau tidak? Demikian juga dengan teori-teori dari para ahli-ahli tersebut. Bukan hanya pakai keterangan 1-2 orang dan keterangan ahli langsung disimpulkan. Terlalu terburu-buru itu. Nah, saya
pemerintah